Athena dari kelas 1A Prodi Pendidikan Matematika dengan NPM A1C024045. Nah, di YouTube ini kita akan membahas mengenai materi-materi yang ada di mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan. Simak baik-baik ya teman-teman. Kali ini saya akan membahas mengenai kinerja pengawas sekolah dalam meningkatkan kinerja guru dan sekolah. Pengawas sekolah penting untuk memastikan proses pendidikan berjalan sesuai standar, membantu meningkatkan profesionalisme guru, mengawasi manajemen sekolah, dan mencapai tujuan pendidikan yang bersifat nasional. Tujuan pengawas sekolah dalam sistem pendidikan yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan yang bersifat nasional. Tugas pengawas sekolah yaitu bisa sebagai supervisi akademik, membimbing dan mengevaluasi kinerja guru dalam proses pembelajaran termasuk penerapan kurikulum, metode pengajaran, dan penilaian hasil belajar siswa. Kedua, ada supervisi manajerial, membantu kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas manajemen sekolah seperti pengelolaan sumber daya manusia, administrasi, dan infrastruktur. Yang ketiga, ada pembinaan profesionalisme guru, yaitu memberikan pelatihan pembimbingan dan dukungan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam bidang akademik dan pedagodik. Yang kelima, ada evaluasi pendidikan, menilai kinerja sekolah dan guru, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Yang keenam, ada monitoring dan pengawasan, yaitu memastikan sekolah menjalankan kebijakan pendidikan, standar nasional pendidikan, dan peraturan yang berlaku. Yang ketujuh, ada pelaporan, menyampaikan laporan hasil supervisi dan pengawasan kepada Dinas Pendidikan untuk mengambil keputusan fungsi pengawas sekolah. Yang pertama, ada fungsi pembinaan, yaitu membimbing guru dan kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan manajemen. Yang kedua, ada fungsi pengawasan, memastikan semua aktivitas sekolah berjalan sesuai dengan standar pendidikan yang ditetapkan. Yang ketiga, ada fungsi penilaian, yaitu menilai kinerja guru, kepala sekolah, dan lembaga pendidikan secara keseluruhan. Yang keempat, ada fungsi pengembangan, mendorong inovasi dalam perbaikan dalam pembelajaran serta manajemen sekolah. Yang terakhir, sebagai fungsi mediasi, menjembatani komunikasi antara sekolah dan pemerintah terkait kebijakan dan kebutuhan pendidikan. Berikut ini adalah tantangan utama pengawas sekolah. Yang pertama, yaitu rasio pengawas dengan sekolah yang tidak seimbang. Jumlah pengawas sekolah seringkali tidak mencukupi untuk mengawasi banyaknya sekolah sehingga pengawas menjadi kurang optimal. Yang kedua, ada keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya dukungan fasilitas kerja seperti transportasi, teknologi, atau infrastruktur, terutama di daerah terpencil menghambat tugas pengawas. Yang ketiga, ada kurangnya kompetensi pengawas. Beberapa pengawas menghadapi kesulitan mengikuti perkembangan teknologi, metode pendidikan terbaru, dan kebijakan yang terus berubah. Yang keempat, ada beban administrasi yang tinggi. Tugas administratif yang berlebihan seringkali mengurangi waktu pengawas untuk melakukan pembinaan dan supervisi secara mendalam. Yang kelima, ada hambatan geografis. Di wilayah terpencil, pengawas menghadapi tantangan akses transportasi dan kondisi geografis yang sulit. 6. Kurangnya dukungan sekolah. Tidak semua sekolah, guru, atau kepala sekolah kooperatif terhadap pembinaan atau pengawasan yang dilakukan. Yang ketujuh, perubahan kebijakan yang cepat. Seringnya perubahan kebijakan pendidikan tanpa panduan implementasi yang jelas dapat menyulitkan pengawas dalam memberikan arahan. Yang ke-8, keterbatasan anggaran. Minimnya alokasi dana untuk operasional pengawas berdampak pada efektivitas tugas mereka seperti supervisi rutin atau pelatihan. 9. Tantangan teknologi. Tidak semua pengawas memiliki akses atau kemampuan menggunakan teknologi modern untuk supervisi jarak jauh atau evaluasi berbasis digital. 10. Beban tanggung jawab yang kompleks. Pengawas tidak hanya bertugas mengawasi, tetapi juga membina, mengevaluasi, dan menjadi mediator yang seringkali menjadi beban pekerjaan berat. Selain ada tantangan, juga ada strategi untuk pengawas ini. Yang pertama, ada peningkatan kompetensi pengawas pelatihan berkelanjutan, yaitu mengadakan pelatihan rutin tentang teknologi, metode pengajaran terbaru, dan manajemen pendidikan. Workshop dan seminar mendorong pengawasan mengikuti forum pendidikan untuk berbagi pengalaman dan memperluas wawasan. Yang kedua, ada pemanfaatan teknologi supervisi digital, memanfaatkan aplikasi atau platform online untuk supervisi jarak jauh, pelaporan, dan evaluasi. Pelatihan teknologi membekali pengawas dengan keterampilan teknologi untuk meningkatkan efisiensi kerja. Yang ketiga, ada peningkatan sarana dan prasarana. Fasilitas kerja memberikan dukungan berupa transportasi, perangkat teknologi, dan akses internet, terutama untuk wilayah terpencil. Perbaikan infrastruktur meningkatkan kondisi fisik sekolah di wilayah sulit agar supervisi lebih efektif. Yang keempat, penambahan jumlah pengawas rekrutmen baru. Menambah jumlah pengawas untuk menyeimbangkan rasio pengawas dengan jumlah sekolah. Distribusi yang merata menempatkan pengawas secara strategis untuk mengurangi beban di wilayah dengan sekolah yang banyak. Kelima, pengelolaan beban kerja. Delegasi tugas administratif mengurangi beban administratif
pengawas dengan menyerahkan sebagian tugas kepada staf administratif khusus. Penyusunan prioritas mengutamakan supervisi pada sekolah atau guru yang paling membutuhkan pembinaan. Keenam, peningkatan koordinasi dengan sekolah. Pendekatan kolaboratif mengedepankan pendekatan yang lebih membina daripada menghakimi dalam supervisi. Keterbukaan komunikasi membuat saluran komunikasi yang transparan antara pengawas, guru, dan kepala sekolah. 7. Dukungan kebijakan. Anggaran yang memadai mengalokasikan dana khusus untuk operasional pengawas seperti transportasi dan pelatihan kebijakan supervisial fleksibel. Mengadaptasi kebijakan yang sesuai dengan kondisi geografis atau jumlah sekolah. Kali ini semoga bermanfaat. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk menjawab kuis yang ada di link description ya. Sampai jumpa di lain video.